Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Henry dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan pecahan dengan penyebutnya yang tidak sama. Minggu yang lalu kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan, juga perkalian dan pembagian, tapi penyebutnya sama. Sekarang adalah upgrade-nya, tingkatan lebih jauhnya lagi dari materi yang kemarin. Hari ini kita fokus pada penjumlahan dan pengurangan. Ini materi sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 5 semester pertama. Oleh karena itu, simak baik-baik supaya ingat kembali dan bisa menghasilkan nilai yang baik nanti ketika saat Bapak kasih latihan. Kita langsung aja ya. Kita kerjakan langsung contoh soalnya. Nomor 1. 1/2 ditambah 1/3. Kita lihat, penyebutnya adalah 2 dan 3. Berbeda ya, tidak sama. Oleh karena itu, kita harus menyamakan penyebut. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Menyamakan penyebut ada dua, yaitu dengan menggunakan KPK atau dengan cara langsung mengalihkan penyebut-penyebut tersebut. Misalnya yang ini nih, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kita taruh di sini 1, 2, 3. Setelah penyebutnya sama, apa yang akan kita lakukan? Langkah selanjutnya adalah kita lihat penyebut yang pertama yang udah disamakan, yaitu 6. Yang pertama kita arahkan ke sini. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Setelah dapat 3, lanjutkan perjalanannya. 3 dikali 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Sudah dapat hasilnya 3, pindahkan ke tempat yang pertama. Paham ya? 6 dibagi 2 dikali 1, pindahkan ke sini. Sekarang kita kerjakan 6 yang kedua. Nih, 6 yang kedua yang ini. Caranya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Setelah dapat 2, kalikan dengan atasnya. Nih, kali 2 kali 1 sama dengan 2. Sudah dapat, pindahkan ke sini. 2. Sekarang tinggal dijumlah deh. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5/6. Ini dia jawabannya. Apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa, karena 5 adalah bilangan prima. Kita lihat lagi contoh nomor 2. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. 1/3 dikurang 2/9. Langkah pertamanya adalah nyamakan penyebut. Antara 3 dan 9 bagaimana ya? Biar sama penyebutnya. Yaitu caranya bisa dikalikan. 3 dikali 9. 3 kali 9 sama dengan 27. Kita tulis 27, 27, 27.
Sudah sama nih penyebutnya nih. Setelah itu kita apain? Kita bagi. 27 yang pertama dibagi 3. Yang pertama, 27 bagi 3 sama dengan 9. Kemudian 9-nya diapain? 9-nya dikali. Kalikan mana? Ke atas. Ke 1. 9 kali 1 sama dengan 9. Sudah dapat nih 9 yang kedua. Pindahkan ke sini. 9. Sekarang kita akan hitung penyebut 27 yang kedua, yang ini. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Lalu 3-nya diapain? 3-nya dikalikan ke atas. Kali 3 dikali 2 sama dengan 6. 6-nya pindahin kemari. 6. 9 dikurang 6 sama dengan 3. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 3. Pak, kok bisa dibagi 3? Ya iyalah. Kalau kamu nggak tahu, maka kamu tidak paham perkalian dan pembagian. Hafalin di rumah perkalian dari 1 sampai perkalian 10. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Ini bentuk paling sederhana dari 3/27. Nah, anak-anak, ada cara kedua, cara yang lebih cepat. Syaratnya mata kalian harus jeli. Kita ulang ya, 1/3 dengan cepat. Dikurang 2/9. Nah, kalian lihat penyebutnya, 3 dan 9. Kalau tadi yang pertama dikali, yang kedua 3 dan 9, lihat. Kalian antara 3 dan 9 kan mempunyai hubungan ya. Iya, 9 itu kelipatan 3 kan? 9 itu kan kelipatan dari 3. 3, 6, 9. Nah, kelipatannya. Nah, kalau kelipatan, pakai saja 9-nya. Nih, 9. Ingat, ini khusus yang penyebutnya adalah kelipatan. 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian 3-nya diapain? Dikali atas. 3 kali 1 sama dengan 3. Oper. Sekarang yang kedua. 9 dibagi 9. 9 dibagi 9 sama dengan 1. 1 dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Taruh di sini. Oper ya. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sama kan? Sama yang di atas. Tuh, sama. Pakai yang mana? Ya, kalian silahkan tentukan. Udah berapa menit nih? Masih 9. Lanjut ya. Soal nomor 3. 1/4 ditambah
1/8. Strip tambah strip sama dengan strip. Yuk lihat penyebutnya, 4 dan 8. 8 kelipatan 4 enggak? Bila iya, tulis aja di sini 8. Penyebutnya disamakan menjadi 8. Lalu, cara berikutnya adalah 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Terus 2-nya diapain? Dikali ke atas. 2 di atasnya 4 ada apa? Angka berapa? 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Oper 2. Yang berikutnya 8 yang kedua kita kerjakan. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikalikan ke atas. 1 kali 1 sama dengan 1. Oper lagi. 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3/8. Bisa disederhanakan? Enggak bisa. Karena 3 adalah bilangan prima. Ya. Coba kalau misalnya 1/4 ditambah 1/8. Kita gunakan cara yang pertama. Dikali. 4 kali 8 sama dengan 32. Sekarang kita kerjakan. 32 dibagi 4. Sama dengan 8. 8 dikali 1. Sama dengan 8. Oper. Yang kedua. 32 dibagi 8. Sama dengan 4. 4 dikali 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Oper lagi. 8 tambah 4 12. Sederhanakan. Bisa dibagi berapa nih? Dibagi 2 dulu yang kecil. 12 bagi 2 6. 32 bagi 2 32 dibagi 2 sama dengan 16. 16 penyebutnya sekarang. Pembilangnya 6. Masih bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa, bagi 2 lagi. Sama dengan 6 dibagi 2 3. 16 bagi 2 8. Bisa sederhanakan lagi? Tidak bisa. Selesai. 3/8. Coba kita lihat sama nggak? Nah, ternyata sama. Sama cara pengerjaan yang di atas. Yang pertama ini. Lebih enak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah, kalau yang enak yang pertama, kerjakan. Tapi ingat syaratnya adalah penyebutnya adalah kelipatan. Kalau bukan kelipatan, tidak bisa. Kita lanjut soal nomor 4. Soal yang terakhir.
Soal nomor 4, 2/5 dikurang 2/7. Lihat penyebutnya. Apakah 7 ada kelipatan 5? Tidak. Oleh karena itu nggak bisa pakai caranya salah satu ini dijadikan untuk menyamakan penyebut. Nggak bisa. Caranya yaitu dikali. 5 kali 7, 35. Bikin penyebutnya semua 35. Lalu kerjakan. Caranya sama seperti yang tadi. Yang 3 soal di atas. 35 yang awal membagi 5 yang awal. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 7-nya dikali ke atas. Dikali 2. 7 kali 2 sama dengan 14. Per kemari. Tadi itu 14 hasilnya perkalian. Berikutnya. 35 dibagi 7. 35 dibagi 7 sama dengan 5. Nih, 5-nya dikali ke atas juga. Kali 5 kali 2 sama dengan 10. Over 14 dikurang 10 sama dengan 4. 4/35. Bisa disederhanakan? Tidak bisa. Nah, itu anak-anak penjelasan dari Bapak. Ingat ya, simaknya kalau bisa sembari dicatat. Dan jangan cuma sekali tonton. Bapak yakin sekali tonton, kalian gak bakalan paham. Harus berulang-ulang. Oleh karena itu, Bapak kasih pengerjaannya waktunya cukup lama. Sampai jam 8 malam. Jangan kalian cepat-cepat menyelesaikan tapi nilainya jelek. Ya, kalian simak, kalian catat, kalau perlu diulang-ulang. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Setelah ini kalian kerjakan latihan dari Google Classroom. Sampai jumpa anak-anak.